Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendriati Fenifa Mau dengan NIM 2122017. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi 9 Cloud Computing dengan judul Manajemen Layanan dalam Cloud Computing. Definisi dan konsep dasar Cloud Computing. Cloud computing adalah model komputasi yang memungkinkan akses jaringan yang nyaman dan sesuai peminatan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi seperti jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan. Layanan berbasis cloud. Layanan cloud computing terdiri dari infrastruktur, platform, dan perangkat lunak yang disediakan melalui jaringan internet. Karakteristik utama terdapat skalabilitas, pengurangan biaya, aksesibilitas, keamanan, dan fleksibilitas. Model penyebaran cloud dapat diimplementasikan melalui berbagai model penyebaran seperti publik, pribadi, komunitas, atau hybrid. Layanan utama dalam cloud computing ada 3. Yang pertama, infrastruktur as a service atau IaaS, di mana terdapat layanan penyediaan infrastruktur komputasi, penyimpanan, dan jaringan secara virtual. Yang kedua ada platform as a service atau PaaS, di mana terdapat layanan penyediaan platform pengembang dan penyebaran aplikasi berbasis cloud. Yang ketiga ada software as a service atau SaaS, di mana terdapat layanan penyediaan aplikasi perangkat lunak yang diakses melalui internet. Infrastruktur as a service adalah di mana organisasi dapat menghemat biaya modal dan operasional terkait dengan pembelian dan pemeliharaan perangkat keras. Platform as a service menyediakan alat pengembangan, kerangka kerja, dan layanan tambahan yang memungkinkan pengembangan untuk fokus pada pengembangan aplikasi. Software as a service atau SaaS memungkinkan organisasi menggunakan aplikasi bisnis tanpa harus repot mengelola infrastruktur platform kompleks. Keunggulan cloud computing yang pertama ada fleksibilitas dan skalabilitas, di mana cloud computing menawarkan sumber daya komputasi yang dapat mudah diperluas atau dikurangi sesuai kebutuhan. Aksesibilitas. Yang kedua ada aksesibilitas, di mana data dan aplikasi di cloud dapat diakses dari mana saja. Yang ketiga ada biaya operasional rendah, di mana terdapat infrastruktur yang dikelola oleh penyedia layanan dapat membantu kita menghindari biaya pembelian dan pemeliharaan perangkat keras, serta menghemat biaya listrik, pendingin, dan ruang server. Yang keempat ada kehandalan dan kontinuitas bisnis, di mana terdapat pusat data yang terdistribusi dan redundan, menjamin ketersediaan data dan aplikasi, serta mengurangi risiko gangguan bisnis akibat kegagalan dan komponen hardware. Saya Eko Ristayero akan melanjutkan presentasi tentang tantangan dalam manajemen layanan cloud. Yang pertama, keamanan dan privasi data. Keamanan dan privasi data ini menjamin keamanan privasi pengguna, yaitu adalah merupakan tantangan utama dalam manajemen layanan cloud. Kedua, kompleksitas migrasi, yaitu aplikasi dan data ke lingkungan cloud dapat menjadi singkat dan kompleks, terutama jika melibatkan sistem yang sudah ada. Ketiga, ketergantungan pada penyedia. Tantangan yang ketiga ini yaitu organisasi dapat menjadi rentan jika terlalu bergantung pada satu penyedia cloud. Dengan itu diperlukan strategi multi cloud untuk menghindari login dan menjaga fleksibilitas dalam mengelola layanan. Tantangan yang keempat yaitu performa dan kualitas layanan, yaitu memastikan performa dan ketersediaan layanan cloud yang konsisten merupakan tantangan tersendiri. Lanjut, perancangan migrasi ke cloud. Yang pertama itu analisa kebutuhan, yaitu identifikasi kebutuhan bisnis, fungsional, dan teknis saat migrasi ke cloud. Dilakukan penilaian terhadap infrastruktur, aplikasi, dan data yang akan dipindahkan. Kedua, pemilihan platform cloud, yaitu evaluasi platform cloud yang tersedia seperti Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, atau Google Cloud Platform. Tiga, yaitu pemetaan migrasi,
buat rencana migrasi terperinci, infrastruktur yang dipindahkan ke cloud, identifikasi tahap-tahap tepat dan meminimalkan pengguna operasional. Selanjutnya, proses migrasi ke cloud, yaitu yang pertama penilaian kesiapan, yaitu evaluasi infrastruktur, aplikasi, dan proses bisnis yang akan dipindahkan ke cloud, memastikan kesiapan organisasi saat migrasi ke cloud. Kedua itu perencanaan migrasi, buat rencana komprehensif untuk memindahkan data, aplikasi, juga layanan secara bertahap dan terorganisir dalam proses migrasi ke cloud. Proses yang ketiga itu implementasi migrasi. Migrasi data, aplikasi, dan infrastruktur ke lingkungan cloud dengan tetap menjaga kontinuitas bisnis. Selanjutnya, manajemen keamanan dalam cloud. Yang pertama itu keamanan infrastruktur, memastikan keamanan infrastruktur cloud dengan firewall, enkripsi, dan kontrol akses yang ketat. Kedua, proteksi data, menjaga kerahasiaan integritas data dengan mekanisme backup, pemulihan, dan enkripsi. Ketiga, manajemen identitas, mengatur dan mengontrol akses pengguna dan pemantauan aktivitas. Keempat, kepatuhan regulasi, itu memastikan kepatuhan terhadap aturan dan standar keamanan data yang berlaku seperti GDPR dan PCI DSS. Lanjut, manajemen privasi dan kepatuhan. Masih ada privasi data, yaitu menjaga kerahasiaan keamanan data. Itu adalah kunci dalam manajemen layanan cloud. Lanjut, kepatuhan regulasi, yaitu mematuhi aturan standar industri terkait penyimpanan dan memproses data dan menjadi kewajiban bagi penyedia layanan cloud tersebut. Audit dan pelaporan, melakukan audit rutin, transparan, serta memberikan laporan kepatuhan secara berkala kepada pelanggan dan otoritas terkait. Manajemen performa dan optimasi. Yang pertama, pemantauan performa. Harus terus memantau secara berkala kinerja layanan cloud agar dapat mengidentifikasi potensi bottleneck dan penyebab menurunnya performa layanan cloud tersebut. Kedua, optimasi sumber daya. Mengoptimalkan sumber daya cloud seperti CPU, memori, penyimpanan untuk mencapai efisiensi yang maksimal dalam performa layanan cloud. Ketiga, penyesuaian konfigurasi. Menyesuaikan konfigurasi infrastruktur cloud berdasarkan hasil analisis performa untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. Manajemen performa tersendiri itu adalah optimasi layanan cloud yang merupakan kunci untuk memastikan layanan yang stabil, cepat, dan efisien. Dicapai melalui pemantauan performa yang berkelanjutan, optimasi sumber daya, dan sesuai konfigurasi infrastruktur cloud secara dinamis. Manajemen biaya cloud, perencanaan anggaran, manajemen anggaran biaya yang sesuai migrasi dan operasional cloud. Perhitungan biaya, yaitu memperhitungkan seluruh biaya yang terkait dalam manajemen biaya cloud tersebut. Optimasi penggunaan, yaitu menyesuaikanlah pengguna sumber daya cloud. Evaluasi dan kontrol, yaitu menganalisis biaya dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam biaya cloud tersebut. Pengelolaan biaya cloud computing tersendiri itu melibatkan perencanaan anggaran yang matang, biaya yang akurat, optimalisasi sumber daya, serta evaluasi dan kontrol yang sangat ketat. Tujuannya ialah memastikan efisiensi biaya dalam migrasi dan
proses operasional cloud. Peran dan tanggung jawab tim IT. Peran di dalam sini, peran tim IT adalah tanggung jawabnya mereka ialah manajemen layanan cloud computing bertanggung jawab untuk memastikan infrastruktur cloud berjalan lancar, keamanan privasi pengguna terjaga, dan pengguna dapat mengakses layanan itu dengan mudah dan kapan dan di mana saja. Juga tugas utama tim IT juga mencakup konfigurasi, memantau, memelihara sistem cloud tersebut, serta menangani masalah insiden yang terjadi. Mereka juga harus pastikan terhadap kebijakan dan peraturan terkait cloud. Terima kasih. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya yang mengambil. Saya Fajusnak dengan NIM 212200029. Ini pada bagian pengembangan kompetensi SDM. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia atau SDM menjadi kunci dalam manajemen layanan computing. Tim IT perlu memiliki keahlian relevan untuk mengelola layanan cloud secara efektif. Hal ini meliputi pemahaman teknologi cloud, kemampuan konfigurasi dan otomatisasi, serta pengetahuan dalam keamanan dan compliance. Pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan IT dapat mengikuti perkembangan terkini dalam cloud computing. Selanjutnya itu monitoring dan evaluasi layanan cloud. Yang pertama, pengukuran kinerja. Itu pantau dan ukur berbagai metrik kunci seperti ketersediaan respons waktu, kapasitas, dan penggunaan sumber daya untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten. Yang kedua itu analisis tren. Mempelajari tren historis dan pola pemanfaatan layanan cloud untuk mengidentifikasi area peningkatan, mengantisipasi kebutuhan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang ketiga, pelaporan dan evaluasi. Itu buat laporan berkala untuk mengukur keberhasilan implementasi cloud, mengidentifikasi area perbaikan, dan mengevaluasi tingkat kepuasan pengguna. Yang selanjutnya itu pengelolaan perubahan dan pembaruan. Pertama, itu perencanaan perubahan. Itu identifikasi kebutuhan pembaruan, analisis dampak, dan penyusunan rencana strategis untuk mengelola perubahan dengan efektif. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Itu informasi secara transparan kepada pemangku kepentingan, melibatkan pengguna, dan mempersiapkan mereka untuk adaptasi yang lancar. Yang ketiga itu implementasi terkendali, penerapan perubahan secara bertahap, memastikan kontinuitas layanan, dan memantau dampaknya untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul. Selanjutnya itu manajemen insiden dan masalah. Manajemen insiden dan masalah merupakan proses kunci dalam mengelola layanan cloud computing. Insiden adalah gangguan atau hambatan yang tidak direncanakan dalam layanan, sedangkan masalah adalah akar penyebab dari insiden tersebut. Ini ada tabel, itu tabel aspek, yaitu deskripsi, identifikasi, itu mendeteksi dan mencatat insiden atau masalah yang terjadi. Klasifikasi itu mengategorikan insiden atau masalah berdasarkan dampak dan urgensinya. Diagnosa itu menganalisis akar penyebab dari insiden atau masalah yang terjadi. Yang ketiga itu resolusi, mengambil tindakan pemulihan untuk mengatasi insiden atau masalah. Terakhir pelaporan, itu mendokumentasikan dan melaporkan insiden atau masalah yang terjadi. Selanjutnya itu manajemen kontinuitas bisnis. Manajemen kontinuitas bisnis adalah proses mengidentifikasi risiko yang dapat mengganggu operasi bisnis dan mengembangkan strategi untuk memulihkan layanan dalam waktu yang ditargetkan. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan menghadapi gangguan dan bencana. Tujuan, mengidentifikasi risiko, mengembangkan rencana pemulihan, dan memastikan kelancaran bisnis saat terjadi gangguan. Komponen utama itu analisis dampak bisnis, strategi pemulihan, rencana kontinuitas, dan pengujian rencana. Manfaat,
itu meminimalisir dampak gangguan, melindungi reputasi, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya itu inovasi dan pengembangan layanan cloud computing. Itu pertama, adaptasi berkelanjutan. Layanan cloud terus berkembang dengan inovasi berkelanjut untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin dinamis. Nah, platform cloud menghadirkan kemampuan adaptif yang memungkinkan layanan disempurnakan secara berkelanjutan. Integrasi lintas platform, ekosistem cloud memfasilitasi integrasi dan kolaborasi antar layanan, memungkinkan organisasi memanfaatkan berbagai aplikasi dan fungsionalitas dalam satu platform yang terkoneksi. Riset untuk inovasi, upaya riset dan pengembangan yang terus-menerus menghasilkan inovasi baru baik dalam infrastruktur, platform, maupun aplikasi cloud untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin beragam. Berikutnya itu adopsi layanan dinamis. Kemudahan adopsi dan skalabilitas layanan cloud mendorong organisasi untuk terus mengembangkan dan mengadopsi layanan baru sesuai kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. Ini kesimpulan dan rekomendasi. Manajemen layanan cloud computing memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan migrasi dan adopsi teknologi cloud dengan memahami konsep dasar layanan utama serta keunggulan dan tantangan organisasi dapat merancang dan menerapkan strategi cloud yang efektif. Sekian dan terima kasih.